Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Maheswari dari kelas 11-7. Hari ini saya akan membahas materi tentang HIV dan AIDS. Kebanyakan orang kan sudah tahu kalau HIV itu merupakan virus yang akan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Tetapi, apa sih bedanya dengan AIDS? Apakah keduanya memiliki persamaan atau perbedaan? Atau keduanya itu malah merupakan kedua penyakit yang benar-benar berbeda? Kita akan bahas selengkapnya. Nah, HIV versus AIDS. Kira-kira perbedaannya itu apa sih? Jadi, HIV itu merupakan infeksi virus di tubuh manusia. Nah, infeksi ini disebabkan oleh virus yang namanya HIV juga. HIV ini kepanjangannya adalah Human Immune Deficiency Virus. Nah, si virus HIV ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, otomatis ketika sistem kekebalan tubuh itu diserang oleh HIV, seperti contohnya sel darah putih, nanti lama-kelamaan jumlah sel darah putih dalam tubuh manusia itu akan berkurang, sehingga sistem kekebalan tubuh manusia itu akan menurun. Nah, ketika sistem kekebalan tubuh itu menurun, otomatis nantinya tubuh itu akan lebih rentan untuk terkena penyakit. Nah, ketika sistem kekebalan tubuh manusia sudah menurun, semakin menurun, AIDS itu merupakan stage atau fase terakhirnya. Fase terakhir dari HIV apabila HIV itu belum sempat dicegah, belum sempat diobati. Oh iya, disclaimer dulu, HIV itu merupakan penyakit yang tidak bisa diobati, tetapi masih bisa dikontrol atau di stop penyebarannya dengan cara melakukan penyembuhan yang namanya ARV. Nah, nanti ARV itu akan menghentikan, mengontrol pertumbuhan dari si virus HIV itu. Nanti otomatis virus HIV itu akan pertumbuhannya akan semakin mengecil dan jumlah dalam tubuh manusia itu akan semakin sedikit. Nah, jika ARV ini tidak dilakukan, pengobatan tidak dilakukan, otomatis lama-kelamaan jumlah virus HIV dalam tubuh manusia itu akan semakin bertambah. Jadinya lama-kelamaan akan memasuki tahap AIDS, yaitu kepanjangannya adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi itu kondisi ketika tubuh itu benar-benar tidak memiliki, kekebalan tubuhnya itu benar-benar lemah, sehingga mudah sekali terkena penyakit. Nah, untuk data penderita AIDS sendiri itu cukup banyak. Jadi ini tuh merupakan hal yang harus kita pikirkan bersama-sama dan harus kita benar-benar pikirkan. Di tahun 2023 itu ada sebanyak 57.299 orang yang positif AIDS dari 6 juta orang yang dites. Kemudian di satu tahun itu terdapat 17.121 orang yang terkena AIDS. Dan orang-orang itu berada pada kelompok usia paling tinggi 30-39 tahun, kemudian 20-29 tahun, dan terakhir 40-49 tahun. Dan ini merupakan angka yang cukup tinggi di Indonesia. Setelah itu, bagaimana sih cara penularan HIV ini? Secara umum, penularan HIV itu dilakukan melalui kontak cairan langsung dengan penderita. Contohnya seperti darah, kemudian ASI, lalu cairan dari alat-alat reproduksi seperti cairan dari vagina, sperma, atau cairan dari anus. Nah, untuk prakteknya secara langsung bagaimana penularan itu adalah, yang pertama adalah hubungan seksual. Hubungan seksual baik itu melalui vagina, anus, atau mulut dengan penderita HIV tanpa adanya pengaman, otomatis akan memudahkan penularan virus HIV itu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan jarum suntik yang tidak steril, apalagi jika jarum suntik itu habis digunakan oleh penderita HIV. Kemudian transfusi darah dari penderita HIV atau melakukan plantasi organ dari penderita HIV. Lalu yang terakhir itu adalah kehamilan persalinan atau pemberian ASI atau menyusui pada ibu hamil kepada anaknya. Nah, ketika ibu hamil memberikan ASI, karena ASI itu merupakan salah satu cara penularan HIV, otomatis anaknya akan tertular HIV karena ia meminum ASI dari ibunya. Nah, dalam kehamilan, karena anak dan ibu itu berbagi darah yang sama, otomatis keduanya akan terkena HIV apabila ibunya sudah mengidap HIV lebih dulu. Setelah itu, kira-kira
faktor apa saja sih yang meningkatkan resiko terkena HIV dan AIDS ini? Yang pertama, yang paling penting adalah karena HIV ini penularannya paling besar itu karena hubungan intim. Jadi yang paling beresiko itu adalah memiliki pasangan berhubungan intim yang lebih dari satu. Karena sekali lagi, untuk penyakit HIV ini kita tidak bisa melihat secara langsung perbedaan antara orang yang sudah terkena HIV sama orang yang belum. Jadi ketika kita melakukan gonta-ganti pasangan, apalagi untuk berhubungan badan, itu otomatis akan sangat amat meningkatkan resiko terkena HIV, karena kita tidak tahu yang mana yang sudah terkena HIV, yang mana yang belum. Lalu yang kedua itu adalah berhubungan intim tanpa menggunakan pengaman. Karena kembali lagi ke poin pertama, ketika kita melakukan gonta-ganti pasangan, kemudian apalagi kita tidak menggunakan pengaman, itu akan sangat amat meningkatkan resiko terkena HIV dan juga AIDS. Lalu ketika kita sudah menderita penyakit seksual seperti gonore dan sifilis, itu juga akan meningkatkan peluang terjadinya HIV. Setelah itu berbagi jarum suntik dengan penderita HIV atau menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Kemudian melakukan transfusi darah dari penderita HIV atau plantasi organ dari penderita HIV. Lalu menjalani prosedur kesehatan tanpa adanya peralatan yang steril. Dan yang terakhir adalah menjadi pekerja atau tenaga kesehatan. Karena ketika kita menjadi tenaga kesehatan, itu kita akan berhubungan secara langsung dengan cairan-cairan yang dimiliki oleh pasien kita. Sehingga kalau apabila kita ingin bekerja menjadi tenaga kesehatan, kita harus memiliki proteksi tubuh yang kuat. Lalu kira-kira apa saja sih gejala HIV itu? Yang pertama itu adalah demam. Yang kedua itu adalah sakit tenggorokan, yang ketiga adalah bengkak di bagian kelenjar getah bening, lalu ruam di sekitar tubuh, di sekitar kulit, baik itu di tangan atau di kaki, lalu nyeri otot, berkeringat di malam hari, kemudian sariawan, cepat lelah, dan juga yang terakhir adalah meriang. Bagaimana sih cara mencegah sebelum kita terkena? Ini semua berhubungan dengan cara penularan yang tadi. Yang pertama itu jangan berganti-ganti pasangan, apalagi untuk berhubungan intim. Lalu yang kedua itu dapat dilakukan dengan cara apabila ingin berhubungan intim itu gunakan pengaman. Tetapi disclaimer, karena ini merupakan penjelasan untuk anak-anak remaja dan anak-anak SMA, otomatis hal ini sangat amat tidak diperbolehkan. Berhubungan intim sangat amat tidak diperbolehkan untuk remaja SMA. Lalu yang ketiga, untuk para laki-laki lakukan sunat, karena ketika kita melakukan sunat itu akan ada bagian yang dipotong, bagian dari alat reproduksi laki-laki yang dipotong. Bagian itu merupakan bagian yang menjadi tempat termudah bagi virus HIV ini untuk masuk. Jadi ketika kita memotong bagian yang menjadi tempat virus itu masuk, otomatis virus itu tidak punya jalan masuk yang mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang keempat itu ketika kita sudah menikah, itu kita harus memastikan bahwa pasangan kita tidak memiliki HIV. Kemudian yang kelima, tidak berbagi jarum suntik atau peralatan medis lainnya dengan penderita pasien-pasien lain, terutama dengan pasien yang terkena HIV. Kemudian rutin melakukan pengecekan HIV, yaitu dapat dilakukan di puskesmas. Nanti akan melakukan pengambilan darah, kemudian darah itu akan dicek apakah memiliki HIV atau tidak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau kesalahan dalam menjelaskan materi. Semoga kita semua dapat terlindungi dari penyakit berbahaya ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.